Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, selamat bergabung di channel PD-ku. Dalam pertemuan kali ini, Al-Fakir ingin menjelaskan tentang ikon PD-ku yang terdiri dari moto, visi, dan misi. Moto merupakan cita-cita dari PD-ku. Ibarat kita ingin bercita-cita memiliki rumah yang nyaman dan indah. Tentunya keinginan itu harus dipersiapkan, harus diperjuangkan. Yang pertama, kita harus memiliki dana untuk membeli tanah. Kemudian juga selanjutnya dana untuk membeli bahan bangunan seperti besi, pasir, semen, dan bahan bangunan yang lainnya. Nah, kemudian setelah itu dipersiapkan, kita pun harus meng-hire tukang untuk membangun. Setelah 3 hal itu ada, tinggal kita memulai, dan ini juga akan memakan waktu yang cukup panjang. Kenapa? Karena harus pengerjaan dari mulai pondasi, kemudian juga tiang-tiang dan atap, serta interior lainnya. Sekarang yang mau kita lakukan, yang mau PDG lakukan adalah ingin membangun sebuah generasi. Generasi yang berakhlakul karimah. Maka harus ada landasan yang kita pegang. Landasan yang pertama adalah merujuk ke surat 39 Az-Zumar ayat 18. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Yaitu mereka yang mau mendengarkan perkataan Allah, firman-firman Allah, tentunya hal-hal yang baik, dan mereka mau mengikuti apa yang diperintahkan itu. Kalau itu dilakukan oleh sebuah generasi, dan generasi itu memiliki kesadaran untuk mau menyimak dan mengamalkan daripada firman Allah itu, Allah menyebutnya ulaika hadahumullah. Merekalah orang-orang yang Allah telah beri petunjuk. Wa ulaika hum ulul albab, dan sesungguhnya merekalah orang-orang yang cerdas. Kenapa? Karena hanya Allah yang tahu apa kebutuhan manusia. Karena Allah yang telah menciptakan manusia. Khalaqal insan. Dan juga Allah faham bagaimana cara merawat manusia itu. Maka Allah ciptakan allamal Quran. Dan setelah juga Allah ingin memberikan keilmuan kepada manusia itu. Allamahul bayan. Di surat Alaq dikatakan, Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, begitulah. Inilah landasan pertama ketika kita ingin membangun sebuah generasi yang berakhlakul karimah. Kemudian
Landasan yang kedua adalah Al-Fakir ingin mengutip dari Quran surat 59 Al-Hasyr ayat 7. Allah berfirman, "Wa ma ataakumullahu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Innallaha syadidul iqab." Dan apa saja yang datang dari Allah, maka ambillah semuanya. Enggak usah ditimbang-timbang melalui pikiran kita. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarangnya, tinggalkan. Enggak usah dilihat. Ya. Manfaat dan pasti itu adalah baik. Dua landasan inilah yang harus kita tanamkan sehingga generasi itu memiliki kesadaran. Yang pertama, pembimbingnya adalah kitabullah dan hadis Rasulullah tentunya. Terus yang kedua, dia tidak akan mendengarkan daripada selain Allah. Kalaupun ada informasi itu sesuai dengan keinginan Allah, berarti itu adalah perintah Allah. Tapi informasi, ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, dia pasti akan meninggalkannya. Itulah generasi yang berakhlakul karimah. Yang selanjutnya, bagaimanakah prosesnya? Tentunya kita siapkan untuk mempersiapkan generasi berakhlakul karimah. Yang pertama adalah visinya. Selanjutnya adalah misi. Visi adalah merupakan program jangka panjang PDQ. Apa visi daripada PDQ itu? Guru cerdas, santri berkualitas, generasi emas. Itulah visi. Program jangka panjang. Bagaimanakah mempersiapkan guru cerdas tadi? Artinya guru cerdas adalah guru yang memberikan informasi atau keilmuan yang berkualitas. Pastinya informasi yang berkualitas itu bersumber kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Selain dari itu, tidak. Kalaupun ada, dan itu sesuai dengan kitabullah sunnatul Rasul, itu sama saja itu informasi dari Allah dan Rasulnya. Kemudian, bagaimanakah informasi itu, petuah-petuah pesan-pesan yang Allah berikan dan Rasul berikan? Kita merujuk kepada periode pertama, periode itu para sahabat Rasul yang belajar Al-Quran bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tesis sahabat. Ya. Al-Fakir mengutip sebuah hadis dari Kitab Tafsir Kementerian Agama jilid 8 halaman 370, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Kana ar-rajulu fina idza ta'allama asyra ayatin minal Qur'an lam yatajawazhunna hatta ya'lama ma fiha wa ya'lama bima fiha." Rawahu Muslim. Kami orang-orang yang hidup pada masa Rasulullah SAW apabila belajar 10 ayat dari Al-Quran, kami belum beranjak ke ayat berikutnya. Sebelum ayat ini kami hafalkan, kami fahami dan kami amalkan. Wah, ini konsep cara belajar Al-Quran yang benar. Ya. Terus bagaimana membacanya? Tentunya ini adalah di bawah standar. Ya harus dimiliki. Kenapa? Karena kita adalah generasi yang tidak bertemu dengan Rasulullah, di mana ayat Al-Quran berada di kepalanya. Gitu. Sehingga membaca itu bukan tujuan, tetapi adalah sarana, ibarat jembatan. Ada para aktivis Al-Quran ini mengejar kepada sarana tadi, sehingga nggak selesai-selesai. Membacanya kurang sesuai, kemudian tajwidnya juga belum selesai, apalagi memahami maknanya.
Nah, di sini cara belajarnya seperti itu. Selanjutnya kita juga harus merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul adalah seorang yang memiliki kecerdasan, fatonah, cerdas. Nah, kecerdasan Rasulullah, Rasul ketika menyampaikan sebuah pesan, sebuah ilmu, itu tidak berdasarkan perasaan dan juga hawa nafsu. Di surat An-Najm ayat 3 dan 4, Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, berfikir dengan hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu. Nah, di sini yang perlu kita pahami, ketika mengajarkan tuntunan atau ajaran Islam, sebaiknya kita sampaikan wahyunya dulu, baru kita jelaskan. Bukan penjelasannya dulu, ya, penjelasannya kita jelaskan, kemudian wahyu tidak turun. Tidak demikian. Rasulullah adalah guru kita, tauladan kita, suri tauladan kita, panutan kita, kuduwah kita, yang harus kita tiru dalam segala aspek kehidupan. Terutama bagi guru-guru, kita harus meniru Rasulullah bagaimana mentransfer ilmu, mentransfer pengetahuan kepada anak didiknya. Wa may yantiqu 'anil hawa, ya. Tidak berdasarkan perasaan dan hawa nafsu, pendapat dan pikiran pribadi, melainkan kita sampaikan saja wahyu. Ini loh ketika mengucapkan insyaallah, ini ayatnya 18, 23, 24. Wala taqulanna li syai'in inni fa'al dzalika ghada illa insyaallah. Ya. Ketika kita masuk ke rumah, ini loh ayatnya, dan seterusnya. Dan kita sudah seperti ini sudah melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Tinggal mana dasarnya, sumbernya. Itu yang harus kita gali, yang harus kita sampaikan, yang harus kita berikan kepada anak didik kita. Sehingga mereka terbentuk generasi seperti generasi Rasulullah. Berbicara diawali oleh wahyu. Jangan menyampaikan ketentuan-ketentuan agama, hal-hal yang harus dilaksanakan dalam beragama, tapi kita tidak iringi dengan wahyu, dengan Al-Quran atau hadisnya. Nah, ini sangat tidak baik. Sangat tidak baik. Maka sebaiknya kita sampaikan contoh, nak, ya, kamu tidak boleh melukai orang, tidak boleh mencubit orang. Kenapa? Karena tidak mau dicubit, kan? Ya, Rasul berpesan, la dharara wa la dirara. Jangan mencubit kalau tidak mau dicubit. Jangan memukul kalau tidak mau dipukul. Nah, seperti itu. Ya, hadis riwayat Bukhari. Nah, itu yang harus kita hidupkan, yang harus kita bangun. Bahkan Rasulullah SAW membenci kaumnya, umatnya. Ya. Kalau berbicara itu tidak menyampaikan sumbernya, tidak menyampaikan ayatnya. Sebagaimana hadis Nabi, ya, yang cukup panjang. Kalau Rasulullah SAW, Inna Allah harrama alaikum uquqal ummahat, wa wa'dal banat, wa manhan wahad, wa kariya lahum kila wa qal, wa kasratis su'al wa idhatul mal. Ini ada 5 poin, tapi yang ingin Al-Fakir sampaikan 1 poin saja, yaitu wa kariha lahum kila wa qal. Dan aku sangat benci kepada kalian kalau ngomong katanya. Ini kata Pak Ustadz, ini kata ajengan, kata kiai. Tidak, kata yang paling benar qala Allah dan qala Rasulullah. Nah, Allah berfirman, ya, di surat Al-Ahzab, ya, 59, ya ayuhan nabi qul azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yuddina 'alaihin jalabibihinna dzalika fala yudzain.
Bahkan Allah memerintahkan kamu menggunakan jilbab. Jadi itu saja. Atau di surat An-Nur 31. Wa qulil mu'minat yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahunna wa yubdina zinatahunna illa ma dharim wal yadribna bihumurina ala juyubihinna. Hendaklah menutup, ya, seorang wanita itu, ya, dengan jilbabnya. Yang terpenting adalah, ya, menyampaikan sesuatu yang disampaikan sumbernya. Inilah ibarat kata materi yang berkualitas seperti itu. Ulama mengatakan khairul kalami ma qalla wa dalla. Sebaik-baik perkataan atau perkataan yang berkualitas adalah memiliki referensi, memiliki dalil, memiliki nas baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Inilah yang dikatakan guru cerdas. Memberikan adalah dagingnya, inti sarinya. Inti sari beragama adalah Al-Quran dan hadis yang yang mereka dapatkan. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian misi merupakan jangka pendek atau program jangka pendek PDQ. Apa itu? Sawasiyah fil manhaj, sawasiyah fil maharah, sawasiyah fil harakah. Manhaj adalah target. PDQ telah menyiapkan target berupa silabus atau kurikulum dan dilengkapi dengan buku-buku panduan baik buat gurunya maupun buat santrinya. Inilah manhaj yang harus dipakai, digunakan, diterapkan di lembaga TPQ yang memang di bawah binaan PDQ. Nah, ini namanya manhaj. Ya, ini program. Kemudian sawasiyah fil maharah. Kesamaan dalam SDM, kemahiran, pengetahuan. Dan PDQ juga sudah menyiapkan waktu setiap Sabtu pagi dari jam 8 sampai jam 11 pagi di Masjid Istiqlal. Untuk apa? Tentunya membina para guru Taman Pendidikan Al-Quran agar memiliki maharoh, kemampuan yang standar yang sudah ditentukan oleh PDQ sesuai dengan silabus atau kurikulum yang ditetapkan. Nah, silabus dan kurikulum ini sudah disusun sesuai dengan juklak yang diturunkan oleh Dirjen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu di subdit Al-Qur'annya. Dari situlah dijabarkan bagaimana ketika kita mengkonsep atau anak-anak yang belajar di Taman Pendidikan Al-Quran itu memiliki kemampuan membaca, menulis, menghafal, memahami dan mengamalkan kandungan Al-Quran itu. Nah, kalau itu sudah kita proses, kita laksanakan, maka buahnya adalah sawasiyah fil harakah. Nah, santri memiliki pengalaman yang sama, pola pikir yang sama. Ketika bicara kebenaran, bicara Islam, harus melahirkan, menyodorkan dalilnya, sumbernya, referensinya. Tidak asbun, asal bunyi, tidak mengatakan ini dalilnya. Dan itu pencerahan yang tidak berkualitas. Nah, demikianlah harapan kami dengan 3 ikon ini, yaitu moto, merupakan cita-cita daripada PDQ, kemudian visi yang dijadikan program jangka panjang, dan yang ketiga adalah misi, yaitu program jangka pendek. Hadana wa iyyakum ajmain. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel PDQ, dan pada kesempatan ini Bunda Diah ingin memberikan tips-tips saat kita
mengajarkan anak-anak santri yang sudah merasa lelah, merasa ngantuk, dan sudah semangatnya berkurang, dan bahkan sudah mulai suasananya ramai. Maka kita berikan motivasi, kita berikan semangat buat anak-anak bangkit kembali untuk mengikuti pelajaran yang akan kita sampaikan. Yang pertama akan kami sampaikan tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat ya. Nah, karena kita sudah semangat lagi kembali belajar, maka kita anak-anak tidak boleh mengeluh. Kita harus sampai apa target yang akan kita sampaikan pada hari ini, maka mereka harus bisa setor hafalan dan materi yang diberikan semuanya insya Allah sampai kepada anak-anak kita, yaitu lagu Janganlah Kau Mundur Sebelum Bertempur, janganlah kau lelah sebelum berdakwah, janganlah kau santai sebelum tercapai, itulah tugas bagi seorang guru. Itu buat bu gurunya. Kalau untuk santri-santri, janganlah kau mundur sebelum bertempur, janganlah kau lelah sebelum berdakwah, janganlah kau santai sebelum tercapai, itulah tugas bagi seorang santri. Baik, itu lagu untuk memacu semangat pada anak-anak kita bahwa anak-anak gak boleh lelah, gak boleh kendor semangatnya, harus terus semangat. Terima kasih, sampai ketemu lagi di channel Padeku yang akan datang.